Kisah Raja Zulkarnain, sang penjelajah agung dan pembangun tembok penjaga. Al-Quran mengisahkan tentang seorang raja besar bernama Zulkarnain. Nama Zulkarnain sendiri berarti pemilik dua tanduk, atau dia yang memiliki dua masa era. Para ahli tafsir memiliki berbagai penafsiran tentang julukan ini. Ada yang mengatakan karena kekuasaannya yang membentang dari timur ke barat, atau karena kekuatannya dalam menaklukkan dua kerajaan besar, atau bahkan secara metaforis, merujuk pada kebijaksanaannya yang luar biasa. Kisah Zulkarnain ini termaktub dalam surat Al-Kahf, ayat 83-98. Allah memperkenalkan Zulkarnain bukan sebagai seorang nabi, melainkan seorang raja yang soleh, adil, dan diberikan kekuatan serta kemampuan yang luar biasa. Ia adalah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk menyebarkan kebaikan, membantu yang lemah, dan menegakkan keadilan di muka bumi. Perjalanan pertama, menuju barat yang terjauh. Kisah Zulkarnain dimulai dengan perjalanan agungnya menuju ke arah barat. Al-Quran menggambarkan perjalanannya hingga ia mencapai tempat terbenamnya matahari. Ini adalah kiasan untuk menunjukkan betapa jauhnya ia menjelajah hingga ke batas daratan yang dikenal pada masa itu. Di tempat tersebut, ia menemukan suatu kaum yang hidup dalam kegelapan dan jauh dari petunjuk ilahi. Mereka adalah kaum yang zalim dan seringkali berbuat kerusakan. Disinilah Zulkarnain dihadapkan pada dua pilihan. Apakah ia akan menghukum mereka atas kezaliman mereka, ataukah ia akan memperlakukan mereka dengan kebaikan dan memberi petunjuk? Dengan kebijaksanaan dan keadilannya, Zulkarnain memutuskan untuk bersikap adil. Ia mengumumkan bahwa bagi siapapun yang berbuat zalim dan kerusakan, maka akan dihukum setimpal di dunia, dan azab yang lebih pedih menanti mereka di akhirat. Namun, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan balasan yang baik, dan baginya akan diberi kemudahan dalam urusannya. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain adalah pemimpin yang tidak sembarangan menghukum, melainkan memberikan kesempatan untuk bertaubat dan berbuat kebaikan. Perjalanan kedua, menuju timur yang terbit matahari. Setelah perjalanannya ke barat, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Sekali lagi, ia menjelajah hingga ke batas terjauh yang dapat dicapai manusia, yaitu tempat di mana matahari terbit. Di sana, ia menemukan suatu kaum yang hidup tanpa pelindung dari teriknya matahari. Al-Quran menggambarkan bahwa kaum ini tidak memiliki tabir atau bangunan yang melindungi mereka dari panas matahari. Ini bisa diartikan sebagai kaum yang sangat sederhana dalam kehidupannya, mungkin tidak memiliki peradaban yang maju, atau tinggal di daerah yang sangat terbuka. Zulkarnain tidak berbuat zalim kepada mereka, melainkan ia membiarkan mereka dalam keadaan sebagaimana adanya. Ia tidak mengganggu atau memaksakan kehendak kepada mereka, menunjukkan sifat toleran, dan tidak campur tangan dalam urusan kaum yang tidak melakukan kerusakan. Ini juga menunjukkan bahwa Zulkarnain adalah pemimpin yang memahami kondisi setiap kaum yang ditemuinya, dan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan. Perjalanan ketiga, antara dua gunung dan tembok megah. Perjalanan ketiga Zulkarnain adalah yang paling terkenal dan sering menjadi fokus utama dalam tafsir kisah ini. Ia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di antara dua gunung. Di sanalah ia menemukan suatu kaum yang bahasanya sangat sulit dipahami, menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang terpencil dan terisolasi dari peradaban lain. Kaum ini, dengan segala kesulitan komunikasi, berhasil menyampaikan keluhan mereka kepada Zulkarnain. Mereka menceritakan tentang dua makhluk perusak yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku atau bangsa yang sangat kuat, buas, dan suka membuat kerusakan di bumi. Setiap kali mereka muncul, mereka menjarah, membunuh, dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka, menyebabkan penderitaan besar bagi kaum tersebut. Mereka memohon bantuan kepada Zulkarnain. Mereka bahkan menawarkan upah kepadanya jika ia bersedia membangunkan tembok atau penghalang yang dapat memisahkan mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Namun, Zulkarnain menolak upah tersebut. Dengan rendah hati ia berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku lebih baik dari upahmu." Ini menunjukkan sifat zuhud dan ketulusannya dalam beramal. Ia melakukan semua ini bukan demi harta, melainkan semata-mata karena Allah dan untuk menegakkan keadilan. Ia kemudian meminta mereka untuk membantunya dengan tenaga. Zulkarnain adalah pemimpin yang menggunakan akalnya dan ilmu yang diberikan Allah. Ia meminta mereka membawa potongan-potongan besi. Setelah besi terkumpul, ia menyuruh mereka untuk membakar besi itu, hingga menjadi merah membara seperti api. Kemudian, ia meminta mereka menuangkan tembaga cair di atas tumpukan besi yang membara tersebut. Dengan metode yang sangat cerdas dan maju pada zamannya, Zulkarnain berhasil membangun sebuah tembok yang sangat kokoh dan tinggi, menjulang di antara dua gunung. Tembok ini begitu kuat sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjatnya, melubanginya, apalagi menghancurkannya. Setelah tembok itu selesai dibangun, Zulkarnain berkata,
Ini, tembok, adalah rahmat dari Tuhanku. Ia tidak menyombongkan diri atas hasil karyanya, melainkan mengembalikan segala pujian kepada Allah SWT. Ia juga mengingatkan bahwa suatu saat nanti, pada hari kiamat, tembok ini akan hancur lebur. Maka apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Ini adalah pengingat akan kekuasaan Allah, dan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidaklah abadi. Pelajaran dari kisah Dzulkarnain. Kisah Raja Dzulkarnain dalam Al-Quran mengandung banyak pelajaran berharga. 1. Kepemimpinan yang adil dan berkuasa. Dzulkarnain adalah teladan pemimpin yang adil, bijaksana, dan menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan umat manusia. Ia tidak tamak akan harta, melainkan berorientasi pada keadilan dan pertolongan. 2. Ilmu dan kebijaksanaan. Allah menganugerahkan Dzulkarnain ilmu dan kebijaksanaan, memungkinkannya untuk mengatasi berbagai tantangan dan menemukan solusi yang inovatif, seperti dalam pembangunan tembok. 3. Rendah hati dan bertawakal. Meskipun diberikan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, Dzulkarnain tetap rendah hati dan selalu mengembalikan segala keberhasilan kepada Allah SWT. 4. Peran dalam sejarah akhir zaman. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dan tembok yang dibangun Dzulkarnain memiliki signifikansi besar dalam eskatologi Islam, sebagai salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. 5. Pentingnya mencegah kerusakan. Dzulkarnain menunjukkan pentingnya upaya mencegah kerusakan dan menolong kaum yang tertindas dari para perusak. Demikianlah kisah Raja Dzulkarnain versi Al-Quran, sebuah narasi yang menginspirasi tentang kepemimpinan yang soleh, keadilan, dan kekuatan yang digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Semoga kisah ini mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi kita.